Shalom, Bapak Ibu bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang ujian-ujian kehidupan. Kita sudah belajar tentang ujian kehidupan Abraham. Sebelum dia mengalami ujian yang paling berat ketika dia diminta menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kita sudah belajar 10 terlebih dahulu yang lalu, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian ke-11, ujian yang dialami Abraham sebelum mencapai puncak ujian yang paling berat dalam kehidupannya. Dalam Kejadian 21 ayat 22 sampai 34, firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau lakukan, engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah." Bapak Ibu, kita melihat di sini Abraham bersumpah kepada Abimelek, lalu kemudian Abraham sempat curhat, berhubung oleh karena ada sumurnya yang menjadi rebutan dengan anak buahnya. Lalu kemudian kita tahu ceritanya Abraham mempersembahkan binatang tertentu kepada Abimelek, lalu mereka mengikat perjanjian bahwa Abraham tidak akan mengganggu Abimelek, anak cucunya sampai cicitnya tidak akan diganggu oleh Abraham. Oleh karena Abimelek khawatir, Abraham yang disertai Allah luar biasa, takut kalau kemudian nanti anak keturunannya akan menindas anak keturunan Abimelek, sehingga mereka kemudian membuat perjanjian. Bapak Ibu, di sini Abraham merundingkan perjanjian dengan Abimelek mengenai sebuah sumur. Apa ujian yang dihadapi Abraham di sini? Ujian yang dihadapi adalah apakah perkataan Abraham dapat dipegang? Apakah janji-janjinya kepada Abimelek sungguh-sungguh bisa dipercayai? Dan Abraham berkata, aku bersumpah. Bapak Ibu, dan kita melihat bersama-sama Abraham memegang janjinya. Kalau begitu, apa pelajarannya untuk Bapak, Ibu, dan saya? Dalam hidup ini, kadang-kadang kita bertemu dengan ujian tentang janji yang kita ungkapkan kepada seseorang. Apakah janji kita bisa dipegang oleh anak-anak kita? Apakah perkataan kita bisa dipegang oleh rekan bisnis kita? Apakah yang kita ungkapkan kepada mereka sebuah kebenaran yang kita akan pegang itu, kita akan pertahankan itu sebagai kebenaran yang sungguh-sungguh? Di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan ujian-ujian seperti itu. Sekali lagi, bisakah seseorang memegang janjimu? Bisakah pasangan hidupmu memegang janjimu? Bisakah anak keturunanmu memegang janjimu? Bisakah rekan sepelayananmu, rekan bisnismu, tempat engkau bekerja, memegang perkataan yang telah engkau ungkapkan kepada mereka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang waktu kita telah berjanji, entah bagaimana situasi membuat kita begitu sulit untuk bisa memenuhi janji itu. Dalam situasi seperti itu kita diuji. Apakah kita bisa memegangnya terus senantiasa? Saya mendorong kita semua harus belajar Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, sekali kita berjanji, kita harus berjuang untuk memenuhi janji itu. Sehingga orang bisa memegang perkataan kita. Sehingga kemudian orang percaya dengan kata-kata kita. Dan ketika kita mengatakan apapun, orang bisa mengaminkan perkataan kita. Karena mereka melihat bahwa kita bisa memenuhi janji yang kita ucapkan kepada mereka. Sebagai contoh kepada anak Bapak Ibu. Bagaimana sering kita bisa memegang janji kita kepada anak kita. Ingatlah, anak-anak belajar percaya bahwa Allah selalu sanggup memenuhi janjinya. Bagaimana mereka belajar dan percaya bahwa Allah sanggup memenuhi janji? Dimulai dari orang tua yang berjanji. Ketika orang tua berjanji kepada anak dan orang tua memenuhi janjinya, si anak belajar bahwa kalau papaku dan mamaku bisa memenuhi janjiku, apalagi Tuhan yang maha besar, dia pasti akan memenuhi janji-janjinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak belajar percaya kepada janji Allah melalui belajar percaya kepada janji orang tuanya. Begitu juga kita dengan rekan bisnis, dengan sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Perkataan kita, janji kita harus bisa dipegang. Dengan demikianlah hidup kita akan merdeka Bapak Ibu. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Perkataan kita didengar oleh orang.
Karena itu kita perlu merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Sambil kita beraktivitas Bapak Ibu, saya mendorong kita semua, ayo kita memegang janji kita, memegang perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.